Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Solo Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Siti Suci Nur Rohmah, Perumahan Magersari Indah, Sidoarjo, dengan mengangkat topik cinta Rasulullah Muhammad SAW. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, tentu share agar silaturahim kita tetap terjalin. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, sebagaimana yang disampaikan sejak khatib yang naik ke mimbar, sebelum menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan dalam khutbahnya, selalu mengawali menyampaikan pesan-pesan ketakwaan, pesan-pesan bagaimana kita semua yang hadir ini berusaha untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, sehingga dengan ketakwaan itu kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Dan dengan ketakwaan itu mudah-mudahan Allah membentangkan jaminan ridho dan keselamatannya buat kita, istri kita, anak turun kita, menuju selamat dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sesuai dengan apa yang diumumkan di papan pengumuman, bahwa hari ini judul khutbahnya adalah cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang cinta, cinta adalah kondisi batin kita, kondisi kasih sayang yang menunjukkan keterikatan dan ketertarikan atas apa yang dicintai, atas sesuatu yang dicintai, atas siapa yang dicintai. Dan cinta ini memiliki arti yang cukup luas. Secara garis besar, jika secara spiritual agama, cinta dibagi menjadi dua: cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluknya Allah. Jika cinta kepada Allah adalah wujud kepatuhan kita, ketaatan kita, kepatuhan untuk melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, kasih sayang dan ketundukan kita kepada Allah. Itulah yang disebut dengan mahabbatun ilallah. Sementara cinta kepada makhluk Allah ada kecenderungan hati
yang berupa ikatan dan ketertarikan terhadap yang dicintai, sehingga jika cinta yang sudah itu melekat, maka cinta ini akan menafikan segala keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan yang dicintai. Yang ada adalah keinginan untuk membahagiakan yang dicintai. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu ketika, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-3688, kemudian di dalam Sahih Muslim hadis yang ke-2639 dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dan bertanya. Dia bertanya, mata sa'ah, kapan akan datang hari kiamat? Maka kemudian Rasulullah ganti bertanya kepada seorang laki-laki itu, wa madza a'datta biha, apa yang engkau siapkan ketika kiamat itu sudah datang? Maka seorang laki-laki tadi menjawab, la syai'a illa anni ahabbullah wa rasulah. Tidak ada satupun yang saya siapkan dalam hidup ini kecuali saya hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Allah. Maka kemudian faqala, Rasulullah bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dari orang yang engkau cinta. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sehingga inilah dalam satu riwayat, ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang masuk surga bersama Rasulullah, karena yang ada dalam pikirannya hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka tentu wujud cinta kita kepada Allah adalah berupa ketakwaan kita. Apa itu takwa? Merasa dekat dengan Allah, sehingga seluruh apa yang Allah perintahkan untuk segera dilaksanakan, apapun bentuk dan wujud perintah itu, dan seluruh larangan Allah betul-betul ditinggalkan, apapun bentuk dan wujud larangan itu. Dan inilah yang dimaksud dengan makna cinta yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menyambung wujud cinta kita kepada Rasulullah, menyambung wujud cinta kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, in kuntum, jikalau kamu semua tuhibbunallah, mencintai Allah, perintahkan fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya kamu akan, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun akan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asbabun nuzul ayat ini sebagaimana waraju Juwair an Dhuhak an Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan Juwair dari Dhuhak dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, satu ketika Rasulullah SAW berdiri di Masjidil Haram dan Rasulullah mendapati orang musyrikin Quraisy sedang mendirikan berhala. Setelah berhala itu didirikan, kemudian mereka mengalungi berhala itu dengan telur unta, dan kemudian di telinganya dikasih anting-anting. Kemudian Nabi menyatakan kepada orang-orang Quraisy itu, ya ma'asyiral Quraisy, wahai kaum Quraisy, laqad khalaftum millata abikum Ibrahim wa Ismail, sungguh apa yang engkau lakukan itu bertentangan dengan agama bapakmu Ibrahim dan bapakmu Ismail. Walaqad kana alal Islam, sungguh apa yang dilakukan oleh bapak Ibrahim dan bapak Ismail adalah tetap berdasarkan pada ketentuan Islam. Faqalat Quraisy,
Maka orang-orang Quraisy tadi menjawab, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, innama na'budu hadhi hubbanillah." Sesungguhnya kami menyembah berhala ini adalah wujud cintaku kepada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diriku kepada Allah sedekat-dekatnya melalui berhala ini. Maka kemudian Allah menurunkan ini, jikalau kamu semua mencintai Allah, maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka Allah pun akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu yang terlanjur engkau lakukan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tentu ketika kita mencintai Allah, tidak ada satu wasilah pun. Kenapa? Karena ketika kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya, karena Allah menegaskan bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher ini. Jika kemudian kita dimanapun berada merasa diawasi oleh Allah, maka di saat itulah wujud bahwa sesungguhnya Allah sangat dekat. Dan semakin bertakwa kepada Allah, maka hati ini tidak akan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai akhir daripada khutbah ini, di mana diceritakan di dalam Rahiqul Mahtum Sirah Nabawi yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri di jelang Rasulullah wafat, tepatnya di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Di saat itu Rasulullah sudah posisi sakit, dan kemudian malaikat Jibril juga hadir, sahabat-sahabat juga berada di sekitar rumah Rasulullah. Nyawa itu sudah hendak meninggalkan raga Rasulullah. Maka di saat itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa yang menjadi hakku dari Allah?" Maka malaikat Jibril menjawab bahwa sepeninggal engkau meninggalkan dunia ini, pintu langit dan pintu surga terbuka lebar buatmu. Namun jawaban ini tidak membuat Rasulullah puas. Maka kemudian malaikat Jibril melanjutkan dari apa yang disampaikan, "Sungguh Allah akan mengharamkan umat-umat Nabi terdahulu sebelum umatmu masuk surga." Maka inilah yang kemudian bergantian setelah dari pangkuan Aisyah, maka kemudian dipanggil ya Fatimatus Zahra, putri tercintanya. Setelah Fatimatus Zahra, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Saat Ali bin Abi Thalib masuk ke kamar Rasulullah, Rasulullah menyuruh supaya telinga Ali didekatkan ke mulut Rasulullah. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah? "Usikum bis shalah wa ma malakat aimanukum." Aku berwasiat kepadamu, jagalah sholat, jagalah sholat, dan kasihani, santunilah orang-orang yang lemah di antara kamu. Kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan untuk meluruskan tubuhnya. Kembali Rasulullah menyuruh untuk mendekatkan telinganya. Rasulullah menyampaikan, "Ummati, ummati, ummati." Bagaimana dengan umatku? Sampai 3 kali. Apa makna ini? Ini menunjukkan bahwa di akhir hayat Rasulullah yang difikirkan Rasulullah adalah umatnya. Bagaimana dengan umatnya? Bahkan ketika nyawa ini diambil, rasa sakit yang tak terperikan, tapi Rasulullah meminta, biarlah sakitnya ketika nyawa meninggal raga, biarlah aku yang menanggung, bukan umatku. Artinya apa? Sungguh cinta Rasulullah kepada kita jauh lebih besar daripada cinta kita kepada baginda Nabi. Bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, orang pertama yang dibangkitkan dari alam barzah adalah Rasulullah. Orang pertama yang bersujud kepada Allah adalah Rasulullah. Orang yang pertama yang berdiri tegak adalah Rasulullah. Saat berdiri tegak itu, Rasulullah menunjukkan cintanya kepada kita adalah mencari umatnya. Maka di saat itulah yang kemudian sahabat bertanya, "Bagaimana engkau mencari umatmu di antara umat-umat Nabi, dari antara umat Nabi Nuh dan manusia sampai hari kiamat, dalam satu riwayat sampai umatmu?" Maka Rasulullah hanya melihat tanda bahwa orang-orang yang jaga sholatnya, yang dengan anggota tubuhnya dibasuh dengan air wudhu, inilah yang akan dicari oleh Rasulullah, karena air wudhu ini akan menjadikan tubuh ini bersinar. Maka
dua hadis ini menyatakan bahwa sesungguhnya pesan Rasulullah SAW adalah jaga sholat, dan ketika hari kiamat adalah akan mencari orang-orang yang membasuh anggota tubuhnya dengan wudhu. Tentu mereka adalah orang yang tidak meninggalkan sholat. Maka apa wujud kita cinta kepada Rasulullah adalah jaga sholat. Dengan sholat ini tanha anil fahsya munkar, akan mencegah kita untuk berbuat keji dan mungkar. Lantas bagaimana yang sholatnya tidak pernah ditinggalkan tapi keji dan mungkar tetap dilakukan? Maka yang salah bukan sholatnya, tapi orang yang sholat itu belum menyentuh sisi esensi dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan dengan khutbah yang sekelumit ini, mudah-mudahan Allah mengantarkan kita semua sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi qurratu jama'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu anna Allaha amarakum bi amri badal nafsi. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ala al-bada khilafah rasyidin al-mahdiyyin wa ala al-bada syatabat tabi'in wa man tabi'ahum bi sanad yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyam min syarri musyatin. Allahumma alif baina qulubina wa sulih dzata bainina. Ya Allah, detik ini kami bersimpuh bermunajat ke hadirat ya Allah, memohon pinta atas belas kasih-Mu ya Allah, mengajukan seluruh kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Karena itulah ya Allah, sebesar apapun dosa yang kami lakukan, ampunilah ya Allah. Dosa kedua orang tua ampunilah ya Allah. Dosa-dosa saudara-saudara kami ampunilah ya Allah. Hanya Engkau-lah wahid Zat yang Maha Pengampun. Izinkanlah pada kesempatan ini dengan kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri kami, bimbinglah kami untuk mampu melangkahkan diri kami dalam jalan yang Engkau ridhai. Bimbinglah kami ya Allah untuk merajut keselamatan dunia hingga akhirat. Bimbinglah ya Allah untuk mengisi sisa hidup kami dalam ridha dan naungan-Mu ya Allah. Bimbinglah kami semua untuk mampu membimbing keluarga kami, anak turun kami untuk tetap berada di jalan yang Engkau ridhai. Dan cintakanlah di dalam dada kami cinta kepada-Mu ya Allah dan kepada Rasul-Mu, agar kami senantiasa melaksanakan apapun yang menjadi titah dan perintah-Mu dan titah perintah utusan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurkum wa sanfa'tukum wa la dzikrullahi jalla wa akbar wa aqimis shalah.